mengatur keuangan rumah tangga secara Islam. Halo semuanya, mumpung masih dalam suasana Ramadan nih, aku bakal bagi tips keuangan buat keluarga menurut Islam, yang kalau kalian praktekin, gak cuma bikin hidup kalian lebih baik, tapi juga bikin masa depan keluarga kalian lebih sejahtera. Soalnya, untuk bisa hidup bahagia dalam berkeluarga, salah satu faktor utama adalah mengelola keuangan keluarga, suka gak suka. Karena dengan keuangan yang baik, keluarga kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan lancar, membuat rencana masa depan, sampai menghindari konflik. Nah, ada beberapa contoh nih bagaimana mengelola keuangan keluarga itu bisa berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Yang pertama, membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, sampai kesehatan, supaya nggak ribut gara-gara kurang kebutuhan hidup. Terus contoh lain juga, mengelola keuangan keluarga itu bisa membantu perencanaan masa depan, kayak biaya pendidikan anak, dana pensiun, dan dana darurat, supaya seluruh anggota keluarga bisa merasa aman dan nyaman, jadi bisa mengurangi stres dan masalah. Terus contoh lainnya juga terhindar dari konflik gara-gara masalah ekonomi. Ini yang sering terjadi nih. Mengelola keuangan rumah tangga dengan tepat itu bisa membuat keluarga kita nggak berantem terus, atau bahkan cerai gara-gara masalah keuangan ini. Meskipun memang nggak gampang, mengelola keuangan rumah tangga itu bisa dilakuin kok, asal konsisten aja. Nah, selain bisa meraih kesejahteraan keluarga, mengatur keuangan rumah tangga juga bisa bernilai pahala apabila dilakukan dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tips mengatur keuangan rumah tangga menurut Islam bakal bikin kita jadi orang yang bertanggung jawab sama harta yang udah dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi nggak cuma hidup dengan baik dan teratur, tapi juga mendapatkan ridhonya. Oke, apa aja sih tips-tipsnya? Yang pertama yaitu pendapatan yang halal. Tips mengatur keuangan rumah tangga menurut Islam itu mewajibkan keluarga, terutama pria sebagai pihak yang bertanggung jawab mencari nafkah, untuk mendapatkan penghasilan halal. Ini sesuai sama perintah Allah di surat An-Nisa ayat 34, yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini membahas kewajiban pria sebagai pemimpin keluarga dan tanggung jawabnya atas nafkah untuk istri dan anak. Nafkah ini termasuk segala macam keperluan penting ya, kayak makanan, baju, tempat tinggal, sekolah, dan kesehatan. Bahkan kewajiban ini diucapin juga sama laki-laki dalam sigot talik setelah akad nikah. Sigot talik adalah janji yang diucapkan laki-laki waktu nikah, yaitu tanggung jawab suami kepada istri, termasuk nafkah. Next, tips yang kedua, istri bisa membantu mencari penghasilan atas izin dari suami. Dalam Islam, istri itu boleh bekerja asal sesuai aturan. Misalnya kalau keluarga butuh uang tambahan. Tapi ini cuma boleh dilakukan kalau suami setuju. Duit yang istri dapatkan untuk kebutuhan keluarga dihitung sebagai sedekah dan bisa menjadi pahala. Tapi catatannya, saat ekonomi keluarga sedang sulit, istri nggak boleh ngeyel apalagi durhaka terhadap suami. Malah mereka justru harus mendukung suami biar semangat lagi. Lanjut, tips yang ketiga, berbisnis. Bisnis tuh udah ada sejak lama, sejak zaman dulu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga berbisnis untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau malah bilang perdagangan yang jujur itu adalah pekerjaan yang paling bagus. Dan sekarang tips mengatur keuangan rumah tangga yang satu ini jadi lebih gampang dilakuin dengan adanya e-commerce. Dengan berjualan secara online dari rumah, kita nggak perlu sewa tempat dan bisa punya waktu yang lebih fleksibel. Pastinya ini bakal membantu perekonomian keluarga dan menjadi berkah. Next, tips yang keempat yaitu tawakal dan atur uang dengan bijak. Dalam Islam, umat muslim wajib untuk tawakal alias percaya dan yakin kepada Allah. Tapi sambil tetap harus punya perencanaan keuangan yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, tawakallah tapi jangan lupa mengikat kendaraan kamu. Pesan ini membahas pentingnya bergantung dan berserah diri kepada Allah, tapi juga memberitahu bahwa kita harus berikhtiar, berusaha dengan serius. Dalam hal mengelola keuangan keluarga menurut Islam,
Kita dianjurkan untuk membuat rencana yang lengkap, termasuk semua pemasukan dan pengeluaran kita. Dan dalam perencanaan keuangan itu, penting juga untuk mengalokasikan sebagian penghasilan untuk dana darurat. Membuat anggaran yang terstruktur tuh bakal jadi panduan yang berguna untuk kehidupan rumah tangga yang lebih teratur dan terarah. Jadi, meskipun kita berpegang pada tawakal, rencana dan usaha yang baik itu adalah bagian penting dari kehidupan finansial rumah tangga yang sehat dan bertanggung jawab. Next, tips yang kelima, nabung dan investasi. Menabung dan mengembangkan harta itu penting banget, khususnya untuk menghadapi situasi darurat dan mengatur strategi keuangan jangka panjang bagi keluarga kita. Kita bisa melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah, karena merencanakan investasi yang cerdas dan halal sesuai syariat Islam itu bisa bikin harta kita terus bertambah dan sustain. Tapi kalau ingin melakukan investasi, kita dianjurkan untuk menjauhi bidang atau sektor industri yang berkaitan dengan miras, judi, atau kegiatan haram lainnya. Lanjut, tips berikutnya, mengatur skala prioritas. Rasulullah SAW merupakan teladan ya bagi umat muslim dalam segala hal, termasuk urusan mengatur keuangan keluarga. Beliau mengajarkan umatnya agar mengelola uang dengan bijak sesuai ajaran Islam. Kalau menurut Islam sendiri, tips mengelola keuangan keluarga itu dimulai dari mengetahui dan memahami kebutuhan keluarga, mulai dari uang tabungan, tagihan listrik, internet, sampai kebutuhan sehari-hari lainnya. Rasulullah juga mengingatkan pentingnya hidup secara sederhana dan menghindari perilaku boros. Hal ini udah beliau katakan dalam suatu hadis yang berbunyi sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka berlebih-lebihan. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, tips yang ketujuh, tentukan tujuan keuangan keluarga. Secara umum, yang namanya mengelola keuangan itu nggak lepas dari tujuannya. Nah, sama halnya saat mengatur keuangan rumah tangga, kita juga harus tahu untuk apa kita melakukannya, apa aja target yang ingin dicapai. Oleh karena itu, cobalah tentukan tujuan yang kalian inginkan di masa depan. Bisa dipisahkan ke dalam beberapa kategori, seperti tujuan jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Dengan begitu, kalian bakal semangat dalam upaya mencari dan mengembangkan uang yang kalian miliki. Oke, tips berikutnya, hemat tapi tetap murah hati. Dalam Islam, diajarkan banget buat jadi orang yang bijaksana, moderat, dan hemat, tapi juga tetap dermawan. Artinya, tidak boros tapi juga tidak pelit. Karena kalau kita boros, bisa muncul banyak masalah bagi diri kita sendiri maupun harta yang kita miliki. Karena boros itu kaitannya dengan perilaku konsumtif dan tidak bertanggung jawab atas harta yang dititipkan oleh Allah. Sementara kalau pelit, harta kita jadi nggak produktif dan nggak berguna, tidak mendatangkan banyak manfaat. Kedua sikap yang ekstrim ini pada dasarnya kurang lebih adalah bentuk dari mubazir, yaitu tindakan yang tidak menghargai harta dan memakainya dengan sia-sia. Lanjut, tips yang ke-9, seimbangkan pemasukan dengan pengeluaran. Dalam mengelola keuangan rumah tangga, penting juga bagi kita untuk menyeimbangkan arus keuangan. Biasanya dalam keluarga, peran mengatur aspek keuangan yang satu ini itu dipegang oleh istri. Istri harus mampu mengatur pengeluaran dengan efisien. Islam pun mengajarkan kita buat jadi efisien dalam menggunakan harta. Jadi, lebih baik belanjakan uang sesuai kebutuhan daripada keinginan. Next, tips yang ke-10 adalah jauhi riba. Islam adalah agama yang melarang semua praktik terkait riba, yaitu tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok utang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak. Jadi penting banget untuk menghindari pinjaman yang ada ribanya ya. Kalau kalian ingin mengambil pinjaman atau berutang, coba cari yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pembiayaan syariah. Harus hati-hati juga sama kartu kredit yang menetapkan bunga tinggi, lebih baik hindarin aja sekalian. Nah, supaya nggak perlu banyak berurusan dengan utang, usahakan untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan bijak. Hindari pembelian dan utang yang nggak perlu, dan lakukan riset sebelum ngambil pinjaman. Apabila opsi pinjaman yang kalian pilih itu sudah sesuai dengan prinsip syariah, artinya kalian bisa menjaga keuangan dengan baik dan mengurangi dampak buruk maupun dosa akibat riba.
Next, tips yang ke-11, yaitu berbagi kebaikan dan bersedekah. Sedekah adalah salah satu anjuran utama dalam Islam. Selain membersihkan harta, sedekah juga bisa menghilangkan sifat pelit. Sedekah pun bisa jadi cara buat mempererat hubungan antar sesama muslim. Dengan bersedekah, kita bisa membagikan kebahagiaan dengan orang lain yang membutuhkan. Rasulullah SAW pernah bersabda kayak gini, sedekah itu memadamkan kemarahan Tuhan dan melindungi dari kematian yang buruk. Jadi, setiap keluarga disarankan untuk menyisihkan sebagian harta untuk dibagikan kepada sesama yang membutuhkan. Oke, itu dia 11 tips mengelola keuangan rumah tangga yang diberikan Rasulullah SAW yang sebaiknya kita contoh. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen. Tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.